Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu Pekan Biasa keempat, 2 Februari 2022. Hari ini gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Bacaan dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadanya, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih,
Renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Felix Anggriawan dari Lampung. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa di dalam Kristus pada hari ini. Hari ini kita merayakan pesta Yesus yang dipersembahkan di Bait Allah. Menurut peraturan Taurat, Yesus harus dibawa ke Yerusalem untuk ditahirkan dan diserahkan kepada Tuhan dalam persembahan anak sulung. Semua peraturan itu selain baik dan berguna untuk kebaikan umat Israel sendiri, juga merupakan bagian dari pengakuan mereka sebagai umat perjanjian milik Allah sendiri. Sebagaimana keluarga Yahudi lainnya, Yusuf dan Maria mempersembahkan Yesus sebagai persembahan sulung bagi Allah. Peristiwa Yesus dipersembahkan di dalam Bait Allah mengingatkan kita akan cerita Hana yang mempersembahkan Samuel kepada Eli, imam di tempat ibadat di Shilo. Eli merupakan pralambang dari Simeon dan Hana. Perjanjian Lama merupakan pralambang dari Hana dalam bacaan Injil hari ini. Hana dan Simeon merupakan orang-orang yang rendah hati yang menyambut kedatangan dan menerima Yesus di Bait Allah. Para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu tidak dapat mengenali siapa Yesus. Namun tidak demikian halnya dengan dua orang tua suci yang memiliki kerendahan hati dan hati mereka yang memang terbuka itu. Mereka justru mengenali siapa Yesus sebenarnya. Sungguhlah terberkati dua orang suci ini. Kelak dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita diundang untuk membuka mata dan melihat keselamatan dalam diri Yesus Kristus yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kita belajar dari keluarga kudus yang mempersembahkan bayi Yesus kepada Tuhan Allah di Bait Suci Yerusalem. Kita mendoakan keluarga-keluarga supaya mempersembahkan anak-anak kepada Tuhan. Belajar menderita seperti Maria, karena ia memiliki duka tertentu dalam mengasihi Yesus putranya. Kita belajar dari Maria dan Yusuf yang mempersembahkan Yesus putranya kepada Tuhan. Kita belajar dari Simeon dan Hana yang membaktikan dirinya siang dan malam di dalam bait suci. Ini adalah contoh orang yang memiliki komitmen penuh dalam pelayanan. Apakah kita sungguh-sungguh mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan dan sesama? Kita harus membuka mata rohani dan jasmani untuk melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Kita juga diundang untuk senantiasa mempersembahkan diri kita, keluarga kita, karya-karya kita. Mempersembahkan diri juga berarti menguduskan. Kita semua sedang mengusahakan pengudusan diri, seperti yang diwartakan Paulus, bahwa bersama dengan saudara seiman, kita didorong untuk mengikuti jejak Kristus untuk mencapai kekudusan. Belajar dari Simeon dan Hana agar kita selalu memiliki keinginan yang besar, komitmen yang kuat untuk berjumpa, menyambut, dan mengakui Yesus Sang Mesias yang dijanjikan itu. Terima kasih.